Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita mau bahas masih masalah soal tong, pakan di dalam tong atau kita sebut dengan silase. Nah, ini adalah stok terakhir yang kita buat kemarin teman-teman. Setelah sekian lama, ini 18 hari, ini stok buat 18 hari terakhir. Ini stok yang terakhir dulu. Nah, ini baru ya kemarin ya, karena kemarin panen bibit pakcong. Ini ada sekitar 8-9 plastik, ini adalah yang baru. Nah, ini stok yang pembuatan saya 18 hari kemarin teman-teman. Ini akan kita lihat setelah 18 hari itu kondisinya seperti apa sih. Apa dia tetap enak atau ada busuknya. Nah, kita lihat di sini ya, medianya tetap tong, tutupnya plastik. Karena kemarin tuh kehabisan plastik, ada yang tak plastik, ada yang enggak kayak gitu teman-teman. Kita lihat setelah 18 hari dengan metode yang kita anggap itu untuk jangka pendek, itu hasilnya seperti apa. Nah, buka dulu. Kita buka ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, tidak ada jamur, aromanya masih wangi seperti tape teman-teman. Nah, ini tidak ada jamur tapi tetap amblong teman-teman, karena dengan tekstur coperan kasar seperti ini biasanya dia tetap kepadatannya itu kurang dibandingkan dengan cacah lembut. Tapi kelebihannya dia lebih cepat jadi menurut saya. Minim bahan kering jadi, tidak berair. Kemudian ternak juga suka yang modelnya seperti ini teman-teman. Nah, di silase seperti ini ternak saya lebih suka teman-teman, karena dengan sistem silase seperti ini makanya habis sih ludes dibandingkan kita kasih dalam posisi segar. Nah, ini ya, tidak ada jamur, bisa teman-teman lihat. Ini adalah katul, tujuannya sama untuk menyerap kadar air. Ini warnanya katul, bekatulnya juga berubah teman-teman, seperti kekuning-kuningan gitu. Tapi ini rada-rada basah ya. Ini tidak ada jamur di sekelilingnya, tidak ada set. Nah, ini karena kita penggunaan dengan plastik, jadi makin rapat teman-teman. Seperti pada video sebelumnya, kunci dari silase adalah kedap, padat, rapat. Pakai tong saja masih kurang, jadi harus ada tambahan plastik seperti ini teman-teman, biar nanti hasilnya itu lebih bagus. Ini jadi ya, aromanya wangi. Nah, ke kuning keemasan teman-teman. Nah, ada yang kemarin bilang bikin silasenya ngawur, ngasal. Enggak teman-teman, ngasal gimana? Ini ternak lahap, baunya harum. Ini rumput rebus. Kalau teman-teman bilang ini teknik saya itu ngasal, tolong diberi tahu cara membuat silase yang baik itu seperti apa. Karena saya buat silase ini belajar dari grup teman-teman, di grup Facebook namanya Silase Hai dan Fermentasi. Jadi saya tahu perbedaan silase itu gimana, cara membuat silase gimana, fermentasi itu gimana. Malah kebanyakan orang itu malah asal buatnya gimana. Mereka enggak bisa bedain antara silase dan fermentasi. Bilangnya silase tapi yang dibuat fermentasi. Kayak gitu lah teman-teman. Nah, ini ya. Ini real teman-teman. Saya buat ini berdasarkan pengalaman, bukan untuk konten. Nah, hasilnya kuning keemasan. Ini ternak lahap teman-teman. Doyan, ludes ini dikasihkan. Memang teksturnya itu saya senang ya, model kasar seperti ini. Nah, ini warnanya berubah. Masih warnanya itu kuning keemasan, ada hijau-hijauan dikit. Nah, ini aromanya gurih teman-teman. Nah, kayak gini dibuka setelah berapa hari mas? Nah, untuk silase dibuka sesuai kebutuhan ya teman-teman. Mau kapan aja dibuka boleh. Idealnya nanti warna agak kuning kayak gini setelah 5 harian. Dan untuk silase jangka pendek seperti ini, idealnya itu tetap saya rekomendasinya itu 5-20 hari habis. Jadi kalau kelamaan itu nanti airnya itu makin nyemes. Apalagi yang kita buat itu odet yang masih muda, itu airnya lebih banyak lagi. Nah, ini ya. Jadi banyak pertanyaan ini, berapa hari dibuka? Ya jawabannya bebas, terserah. Karena stoknya habis ya kasihkan. Makanya sebelum stok saya habis itu saya sudah buat lagi teman-teman. Nah, ini stok terakhir dari pembuatan 18 hari kemarin. Ini langsung kita kasihkan ternaknya doyan, habis ludes. Terus lagi
Nah, ini ada pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di YouTube. Ini teman-teman, Mas, ternak saya itu sedikit. Nah, kalau 1 tong ini tidak habis dalam waktu 1 hari gimana? Tidak apa-apa teman-teman. Selama waktunya ideal itu gini loh. Ideal nak silase jangka pendek seperti ini. Saya sudah membahas ini sering, silase jangka pendek dan untuk panjang itu sering. Jadi nak pendek itu bekat telurnya cuma atas saja, nah kalau panjang itu bekat telurnya ada banyak teman-teman. Jadi ternaknya sedikit, ini buat 3 hari tidak apa-apa. Misal ini diambil, kasih makan ternak, tutup lagi teman-teman. Bagus lagi kalau gini, kalau sudah diambil, ini di sini kasih plastik, atasnya kasih begatul, dia makin nutup ke bawah gitu loh. Walaupun ini ditutup atasnya, di bawahnya lagi dia masih nutup. Nah itu malah makin bagus lagi. Jadi gini, tak kasih sampel ya teman-teman. Sampel, aduh kasih gimana sih? Jadi gini, gini teman-teman. Misal ini sudah diambil setengah, oke, kita kasih di dalamnya ini gini. Ini nanti kita kasih bekato 1 kilo, dia nanti akan ikut turun teman-teman, ikut turun sesuai habisnya gimana. Kasih bekato 1 kilo, jadi dia makin nutup kayak gini, atasnya tetap ditutup. Tujuannya apa? Dia tidak ada terlalu banyak rongga udara. Karena terlalu banyak rongga udara, kalau masih 2 hari sih tidak masalah. Tapi kalau sampai 5 hari itu nanti dia malah jatuhnya gini teman-teman. Tumbuh jamur, baunya itu tidak harum seperti silase ini. Kemudian dia akan terjadi proses pembusukan karena ada udara di dalam teman-teman. Nah seperti itu. Itu salah satu tip ya, biar kalau tidak habis sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari. Caranya seperti itu, kasih plastik, kasih begatol 2 kilo atau apa, itu tujuannya buat nekan ini, buat nutup di bawahnya ini. Nah seperti itu teman-teman. Terus lagi, aman tidak Mas untuk kambing hamil? Aman teman-teman, selama teman-teman itu mencukupi kebutuhan nutrisi lain. Ternak itu tidak cuma kasih rumput pakcong maupun odok kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman di lahan itu masih ada tanaman, pengen nanam indigo vera, kemudian rumput-rumput lain, daun kelor, kayak gitu bagus teman-teman. Terutama untuk produktivitas susu. Jadi kalau dikasih silase aja, itu cuma hidup-hidupan. Jadi ya bisa ternak yang gede, tapi nah untuk breeding kalau nggak ada tambahan lain apa nutrisi lain, dikasih silase aja ini nanti produktivitas susunya kurang. Jadi kalau saya tak siasati dengan ampas tahu. Kalau yang nggak punya ya dikasih hijauan, kadang-kadang ya hijauan indigo vera itu. Kalau hijauan kayak gini tok, saya yakin masih kurang produktivitas susunya. Atau kasih ampas tahu, konsentrat kayak gitu teman-teman. Jadi ini selain seratnya, vitaminnya ada, untuk gizi-gizinya juga ada, tapi belum banyak. Dan untuk ternak hamil maupun menyusui masih kurang. Aman tapi kurang. Jadi kalau teman-teman ngasih ini tok, kurang. Oke, hamil aman. Ketika melahirkan produktivitas susunya kurang. Nah itu jadi masalah dan jadi problem. Makanya dari itu kita perlu bahan tambahan lain. Seperti itu teman-teman. Nah pertanyaan apa lagi ya? Bikin kambing majer enggak Mas? Enggak teman-teman. Ngajar itu enggak, alhamdulillah enggak. Ini sama kok kayak rumput biasanya itu kok. Wes, udah ya, kita bahas itu ya. Ini stok terakhir dari silase yang kita buat 18 hari kemarin. Kondisinya masih bagus, sama seperti kondisi 10 hari, 15 hari, sama, tidak ada perubahan. Aromanya tetap bagus. Dan ini nanti akan kita kasihkan ternak teman-teman. Oke teman-teman, video hari ini demikian. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.